Dimuliakan namamu.
Tuhan, nyatakan dengan imanmu. Engkau lebih ya Bapa dari segalanya dalam hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan, kami mau menari-menari bagi Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita berikan salam kiri kanan kita, berikan senyuman yang terbaik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau terus menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, karena hanya Tuhan satu-satunya yang kita perlu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Lebih
semua yang bernafas memuji Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang patut menerima pujian penyembahan kita. Mari bersorak dalam hadirat Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua umat pilihan memuji-Mu. Semua kami di sini. Semua kami di sini angkat suara memuja Allah yang mulia. Oh, bersama malaikat. Dengan para malaikat memuji Tuhan. Bersama penghuni surga memuji-Mu. Surga dan bumi bersorak haleluya. Bersuka di hadapan Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Bersoraklah glory. Bersoraklah, glory, glory, haleluya. Semua yang bernafas memuji namanya. Bersoraklah, glory, glory, haleluya. Semua umat Tuhan menyembah Dia. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Amin. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak. Sebab hanya Kau yang layak dipuji disembah. Mari bersorak glory. Bersoraklah, glory, glory, haleluya. Semua yang bernafas memuji namanya. Bersoraklah, glory, glory, haleluya. Semua umat Tuhan menyembah Dia. Semua umat Tuhan. Semua umat Tuhan menyembah Dia. Lagi semua umat Tuhan. Semua umat Tuhan menyembah Dia. Haleluya. Bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Gereja Suara
buktikan cintaku padamu, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Demi keselamatan jiwa-jiwa, ku serahkan seluruh jiwa raga, seperti yang telah Kau lakukan. Teladanku Yesus, ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku. Sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah Kau beri, ku tunaikan semuanya. Roda mati aku setia, ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku. Sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah Kau beri, ku tunaikan semuanya. Roda hati aku sayang. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus tenangkan, teduhkan hati kita di hadirat Tuhan untuk menerima kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kebenaran yang akan terus menjaga hidup kita, menjaga setiap keluar dan masuk kita sepanjang kita bersiara di bumi ini, Bapak Ibu. Mari siapkan tempat terbaik-Mu, wadah terbaik-Mu untuk firman Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini, jagaku Tuhan dalam kebenaran-Mu, jagaku Tuhan dalam kesucian Bapa. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan.
di dalammu, menikmati indahnya hadiratmu Tuhan. Ku percaya, Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. ku percaya, pada hamba Allah saya persilahkan. Roh-Mu yang kudus Bapa, Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Sekali lagi ku percaya. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus membimbingku. Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sempurna. Kami percaya kepadamu Bapa Elohim Yahweh, penguasa langit dan bumi, pemilik segala sesuatu, dan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan hidup kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih buat perlindunganmu. Terima kasih buat kasih setiamu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berjalan di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus. Jalan-jalan yang mengubah karakter kami, jalan yang mengubah kehidupan kami, jalan yang menuntun kami kepada kebenaran. Berkati kami semua, jemaat GKI Yesus yang hadir pada siang hari ini Bapa. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa bagi kami, sampaikan pesan-Mu bagi kami. Hamba-Mu terbatas, biar Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Biar apapun yang kami sampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu, benar-benar berasal dari jantung hati Allah, yang akan mengajarkan kami, yang akan mengubahkan kami untuk menjadi serupa sesuai dengan gambaran Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Berkati para guru sekolah minggu, para pembina remaja. Berkati setiap kebenaran disampaikan di remaja maupun sekolah minggu Bapa. Biar setiap kebenaran ini mengubahkan para remaja maupun sekolah minggu.
dan hidup mereka diubahkan. Mereka adalah masa depan gereja. Mereka memiliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, anak sekolah minggu bisa kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Bisa dilewati. Puji Tuhan, saya boleh diberi kepercayaan oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ini oke. Tema hari ini Bapak Ibu, Yesus manusia sejati. Ya. Bagi orang di luar sana ini tema kontroversi, tetapi bagi kita percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Dia akan menjadi contoh teladan bagi kita untuk mengikuti setiap jejak kehidupan Tuhan Yesus. Karena yang beredar di luar sana bahwa GSKI itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini framing yang dibangun oleh orang-orang yang tidak suka dengan pengajaran monoteisme. Framing yang dibangun semenjak Pak Eras mencetuskan pengajaran monoteisme bahwa orang GSKI tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dan kita percaya apa yang diajarkan Yesus melalui Alkitab, kebenaran firman Tuhan, itulah yang coba digali oleh Pak Eras, Pak Joni, dan para pendeta GSKI. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itulah yang diajarkan. Karena iman itu bertumbuh dari kebenaran firman Tuhan. Dari setiap pengajaran yang diajarkan. Firman Tuhan ini kan pengajaran. Mengajar firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik. Untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan. Dan apa yang tertulis di Alkitab, itulah yang harus diajarkan. Ketika saya mendengar pengajaran ini, justru saya tambah belajar. Kalau dulu kan kita yang penting kita dengar firman Tuhan, yang praktis-praktis saja kita pahami. Tetapi ketika dibilang sesat, justru saya coba meneliti Alkitab. Apakah benar? Apakah benar yang diucapkan, diberitakan di luar sana? Karena kita itu harus kembali kepada apa yang diajarkan dari semenjak Nabi Musa sampai kepada murid Tuhan Yesus Yohanes, Rasul Yohanes, kitab Wahyu. Itu mempunyai benang merah, tidak ada bertabrakan satu dengan yang lain. Dan apa yang sudah diajarkan oleh Musa, nabi-nabi yang dahulu di Perjanjian Lama, itulah juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan hari ini kita boleh belajar karena ajaran itu harus diajarkan secara berulang-ulang, Bapak Ibu. Supaya bangsa Israel kenapa mereka bisa mengerti hukum Taurat, itu karena diajarkan itu berulang-ulang. Belajar itu dengar khotbah bukan hanya satu kali. Baca Alkitab itu bukan cuma satu kali, tapi harus belajar berulang-ulang. Kan kita tidak perlu doktrin, salah. Doktrin itu kita harus butuhkan. Pengajaran itu harus butuh. Kita harus hidupi pengajaran. Kita nggak mungkin hidupi pengajaran kalau kita tidak paham, kita tidak pahami. Ya. Pengajaran itu ketika kita tahu, kita mengerti, baru berproses. Kalau kita tidak mengerti, maka nggak mungkin kita bisa hidupi. Ya. Banyak orang bilang, doktrin itu memisahkan, kasih itu mempersatukan. Kalau jemaat kita, ya,
kita harus betul belajar pengajaran yang diajarkan. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Bukan diajarkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, hari ini kita akan saya coba tidak terlalu teologis Bapak Ibu. Karena banyak pengajaran serta saya meneliti, ternyata banyak pengajaran itu bukan eksegesis, kan ada eksegesis sama eisegesis. Eksegesis itu ambil dari konteks bahasa aslinya. Baru lihat kebenarannya seperti apa, konteks kebenaran seperti apa, baru dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau eisegesis itu kebenaran bisa jadi berupa filsafat, dipaksakan masuk di dalam ayat yang dibaca. Harusnya ketika ayat yang kurang jelas harus dijelaskan dengan ayat yang lain. Itu ajaran dari Bapak Eras. Ayat itu harus menjelaskan ayat, harus bukan dari pemahaman di luar dipaksa masuk ke dalam kebenaran Alkitab. Nah, kita harus percaya bahwa Yesus datang itu sebagai manusia sejati 100%. Ya, doktrin GSK itu mengajarkan Yesus itu 100% adalah manusia sejati. Sama dengan kita, berdarah daging. Karena ayat-ayatnya itu jelas, sangat jelas. Dan secara eksplisit ditulis di Alkitab. Bukan tafsiran lagi, secara eksplisit ditulis di Alkitab. Ya. Bukan Allah yang menyamar sebagai manusia, bukan. Betul-betul dia lahir sebagai manusia 100%. Kenapa dia harus lahir sebagai manusia presiden? Itu ada rahasia kebenaran di situ. Karena kalau dia lahir sebagai Allah dan sebagai manusia, nah mungkin kita bisa mengikuti teladannya. Allah tidak mungkin menderita, Allah tidak mungkin dicobai. Alkitab ngomong, bukan saya ngomong. Alkitab ngomong Allah tidak bisa dicobai. Tetapi Yesus mengalami yang namanya pencobaan di padang gurun. Dia lapar, dia haus, dia menangis, dia stres ketika di Taman Getsemani. Menandakan bahwa dia itulah manusia 100%. Dan Yohanes berkata, banyak penyesat yang sudah ada. Itu zaman Yohanes loh. Yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Dan kalau misalnya Tuhan Yesus, kalau betul-betul dia duinatur, kan kemarin pas ketika Pak Joni khotbah langsung heboh lagi tentang duinatur. Ya. Kenapa saya coba angkat ini? Karena pertama di youth itu kita lagi bahas tentang manusia, ya manusia sejati selama bulan Mei. Dan saya coba ngomong dengan anak youth, ternyata mereka belum paham 100%. Oleh karena itu saya coba membahas ini ya. Ini yang dibahas oleh Bapak Eras, dibahas oleh Pak Joni, dan kita itu harus ulang-ulang supaya nyantol tertanam. Kalau nggak diulang-ulang nanti seperti kereta ya, saat pergi nanti coba tanya, kereta itu ada tulisan apa? Paling cuma lihat warna saja, warna tapi detailnya kita nggak tahu. Ya, harus ulang-ulang. Kita harus belajar ulang-ulang, lihat lagi konteks Alkitab, lihat lagi bahasa Yunaninya, baru kita bisa tahu. Oh ternyata maksudnya dari bahasa Yunani itu apa? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke Yesus, kan Yesus sebagai manusia, fondasinya itu harus monoteisme Alkitabiah. Saya coba kita sedikit belajar tentang satu kata yang menjadi kontroversi sampai sekarang. Nah kemarin itu karena ada beberapa pertanyaan dari JK WA saya tuh, pertanyaan-pertanyaan. Karena memang gini, kita itu harus belajar Alkitab, kita harus melepaskan semua premis dulu. Karena kalau kita tidak melepaskan semua premis,
maka kemurnian dari konteks teks Alkitab itu sudah gak murni lagi. Harus melepaskan dulu. Dulu kan waktu Pak R serang, saya tidak tahu apa itu Tritunggal. Saya coba ikut seminar, ikut belajar. Karena kalau bersyukur juga diserang dibilang sesat. Supaya kita tahu sesat yang mana sih. Kalau dulu kan kita gak tahu juga. Sesat yang mana nih? Apa itu sesat? Nah, semenjak itu mulai saya boleh belajar, saya mulai belajar. Karena dulu yang penting kan kita melayani Tuhan, kita khotbah, kita WL, kita singers, main musik, pemain tamborin, ya kan, choir, ya sudah, yang penting kita baik saja. Benar enggak? Seperti itu yang kita yakini. Enggak cukup Bapak Ibu. Untuk mencapai kesempurnaan, pemahaman kita juga harus jelas. Supaya kita tahu, kita melangkah dari jejak satu, belajar. Supaya menuju kepada kesempurnaan. Karena firman itu yang membuat kita sempurna. Kebenaran firman Tuhan. Dan sumber kebenaran itu adalah Elohim Yahweh. Nah, coba kita masuk di, coba Arman, materi dulu. Saya sudah panjang lebar ini. Nah, memang materinya agak banyak Bapak Ibu, mungkin nggak selesai ya. Jadi coba yang pertama dulu. Jadi yang pertama dulu. Nah, jadi basisnya adalah monoteisme Alkitab dia melalui eksegesis, bukan exegesis, linguistik dan neuroteologi. Nah, kita baca dulu, kita akan bahas dulu kata ehad di Ulangan 6 ayat 4 kalau nggak salah. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ternyata kata Esa, Echad ini bahasa Ibrani. Itu di perjanjian lama itu, di perjanjian lama itu ada 940 kali penggunaan kata Echad. Dan sebanyak 756 apa 57 ayat. Saking saya coba teliti satu-satu nih Bapak Ibu. Ada 757 ayat. Katanya Echad ini ada 900 lebih. Ada dua penafsiran, bukan penafsiran, dua arti. Yang satu itu adalah kata Echad itu berarti tunggal satu, numerik absolut. Yang satu lagi mengakui kata Echad itu sebagai sebuah kesatuan. Nah, ini yang dipakai oleh Tritunggal. Nah, pas saya beda lagi dari 900 lebih kata Echad ini diambil dari 757 ayat, 98% arti dari Echad itu 98%. Itu berarti satu tunggal absolut numerik. 98%. 2% itu berarti kesatuan. Dan ternyata kesatuan itu pun ada kata jamak dulu baru Echad. Ada kata jamak dulu, biasa itu pakai le atau ke. Ada unsur jamak dulu baru misalnya mereka itu menjadi satu daging. Ya kan? Ini kan mengenai perkawinan menjadi satu daging. Pakai kata Echad tapi sebelumnya ada kata jamak. Tetapi 90% itu tidak ada kata jamak. Apalagi di Ulangan 6 ayat 4. Tidak ada kata jamak. Berarti Allah itu adalah satu pribadi tunggal. Itu 98%. Ya, 98%. Kenapa saya masuk ini dulu? Supaya kita tahu bahwa memang Yesus itu bukan Tuhan yang ontologis yang setara dengan Allah Bapa. Ya. Bukan Tuhan yang ontologis yang setara dengan Allah Bapa. Nanti kita belajar ya. Nah, banyak pengajaran dulu sana kan banyak. Ada yang namanya Tritunggal, ada yang namanya Unitarian, ada yang namanya Wanes, ada yang namanya Saksi Yehova, dan banyak ya. Ada yang Mormon,
Ya kan? Banyak ya. Orang bilang bahwa Pak Joni, Bapak Eras itu saksi Yehova. Orang bilang begitu. Padahal kita pengajarannya beda dengan saksi Yehova. Ada bilang, oh mereka itu Unitarian. Beda lagi kita dengan Unitarian. Karena Unitarian, saksi Yehova, percaya pra-eksistensi Yesus. Kalau kita tidak percaya, Yesus lahir dari nol itu ketika dia lahir di Bethlehem. Nah, itu. Oh, sudah mulai. Ini konteks ya. Kalau Shema Israel ini biasa ini dipakai sebagai arti kesatuan. Bahwa memang arti kalau kesatuan komposit itu berarti satu yang mempunyai bagian-bagian. Satu yang terbagi. Ya. Tetapi ketika diteliti ternyata 98% ada 9.000 kata ehad itu berarti tunggal satu numerik absolut. Hanya 14 sampai 15 ayat itu yang berarti kesatuan. Saya nggak mungkin taruh semua di sini ya, karena nggak cukup layarnya. Ya. Jadi pribadi Allah Bapa itu bukan ada 3 pribadi, satu saja, mutlak tunggal. Ya. Dan itu apa yang dikatakan Alkitab, bukan Bapak Eras yang bilang atau Pak Joni, Alkitab ngomong. Ya. Alkitab ngomong. Ya, setelah diteliti ternyata bayangkan kalau misalnya kalau demokrasi itu kan ini suara terbanyak, tapi kan kebenaran itu bukan karena suara terbanyak, ingat loh. Kebenaran itu bukan karena suara terbanyak. Harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Harus apa yang dikatakan Alkitab? Apa yang ditulis oleh nabi-nabi zaman dulu. Apa yang ditulis oleh rasul-rasul. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Harus lihat konteks ayatnya. Baru kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nanti bilang, oh kan Pak David khotbah ini karena dia percaya monoteisme. Oke lah kalau kamu tidak percaya monoteisme. Tapi coba pakai hati nurani yang murni. Gali ayatnya. Lepaskan semua doktrin. Lepaskan semua premis. Coba lihat Alkitab ngomong apa. Dulu itu ada yang namanya pengajaran back to the Bible. Nah dulu itu ada istilah. Memang kita harus kembali apa dikatakan oleh Alkitab. Bukan kembali apa dikatakan oleh para pendeta. Saya pun bisa ketika saya berbicara, Bapak Ibu belajar lagi, diuji lagi. Seperti jemaat Berea. Saya baca jemaat Berea nih, saya pelajari. Saya semakin terpacu untuk belajar. Kenapa jemaat Berea? Mereka apa yang disampaikan oleh para rasul, mereka ini uji lagi melalui apa yang ditulis di dalam Taurat. Benar enggak mereka ngomong? Karena waktu itu kan pakainya Taurat. Apa yang dikatakan Taurat? Benar enggak? Benar enggak apa yang dikatakan Taurat? Mereka uji, mereka teliti. Itu baru yang luar biasa. Seorang pengkhotbah itu harus belajar kepada Apolos. Apolos itu, dia itu dipakai Tuhan ketika dia mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya, itu dia merupakan seorang yang betul-betul belajar kitab Taurat. Ketika dia berkhotbah di salah satu biasa orang Yahudi itu bukan bait Allah, biasa tempat-tempat ibadah nih. Sinagog. Nah, ketika dia berkhotbah ada yang namanya Priscilla dan Aquila. Ya. Ketika Apolos dia mengajar tentang jalan Tuhan yang diajarkan oleh Paulus, tapi dia baru mengerti baptisan Yohanes. Ketika dia berkhotbah, Aquila duduk di sinagog. Aquila bilang, bisa enggak kita ngomong? Dia panggil loh. Dia panggil, ceritanya seperti itu, saya baca ya. Dia panggil ini ke Apolos ini ke rumahnya, baru dia ngomong. Dia ngomong tentang jalan Tuhan yang lebih up to date lagi.
kalau kata sekarang up to date lagi. Tentang baptisan Roh Kudus, tentang pekerjaan Roh Kudus. Baru Apolos ini mendapat pemahaman dan mereka meneliti apa yang dikatakan oleh nubuatan yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelum mereka. Bayangkan, Apolos yang sudah dipakai itu tiba-tiba datang dikoreksi sama Aquila, belajar diselidiki lagi. Dia dengan rendah hati loh. Harusnya kita seperti itu. Bukan, kalau Apolos kayak orang yang sekarang, kau belum baca karena apa? Di Alkitab itu ditulis tuh, Apolos itu sangat cerdas. Dia itu meneliti semua hukum Taurat dan dia menguasai dan dia dikaruniakan untuk berbicara itu punya karisma dalam berbicara. Itu Apolos. Kalau orang sekarang kalau sudah terima seperti itu, ketika dikoreksi langsung marah. Kita pun kalau dikoreksi, yang penting dia kasih ayat, kita belajar sama-sama, kan lebih bagus begitu. Daripada kita berdebat di media sosial, tidak ada ujungnya. Kan di media sosial tidak ada ujungnya. Satu dengan keyakinan seperti Panji tuh. Ini keyakinan saya, si A keyakinan saya, sudah. Nah, jadi mari kita belajar apa yang tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya, bahwa Shema Israel ini pun dipakai oleh Tuhan Yesus dalam kitab Markus. Tuhan Yesus pakai, ditulis kembali di kitab Markus. Bahwa Allah kita itu esa, tidak mempunyai pribadi dan tidak punya bagian-bagian. Tunggal, absolut. Ya. Yesus mengutip itu di Markus 12 ayat 26. Ya. Jadi tidak ada pribadi yang lain, hanya satu pribadi. Dan Rasul Paulus juga mengkonfirmasi bahwa kita punya satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita percaya satu Bapa, satu Allah, yaitu Bapa dan satu Tuhan. Itulah iman kita sebagai orang Kristen. Kalau dia tidak percaya satu Bapa dan satu Tuhan, berarti bukan orang Kristen. Harusnya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, coba ayat next, Arman. Nah, ini peta hierarki ya, monoteisme. Ini konsisten, tidak bertabrakan. Karena banyak itu nanti kalau pengajaran yang bertabrakan satu dengan lain, atau sulit dicerna, atau sulit menjelaskan dengan ayat, itu pasti salah. Nah, jadi Bapa itu sumber segala sesuatu itu Bapa. Ya. Dan Yesus Kristus manusia yang diutus, diurapi, ditinggikan. Kisah 2 ayat 36. Ya, diutus, diurapi dan ditinggikan. Dan satu-satunya pengantara itu Yesus. Kalau kita mempunyai pemahaman tentang ini, maka ketika kita bahas Yesus sebagai manusia, itu nyambung. Kalau belum pemahaman begini, nanti bilang Yesus punya praeksistensi. Ya. Jadi tidak ada ruang, kalau ini ya, tidak ada ruang teologis bagi ada pribadi kedua, nggak ada. Yang setara, misalnya pribadi kedua yang setara, secara ontologis dengan Bapa. Karena Yesus tunduk kepada Bapa bukan karena dia kurang ilahi, karena memang sudah tatanan sebagai manusia yang diutus, dia harus tunduk kepada kehendak Bapa. Dan itu yang ditampilkan, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus selama 33,5 tahun dia hidup. Dia tunduk kepada kehendak Bapa, taat sampai mati. Kehendak bebasnya ditundukkan kepada kehendak Bapa. Bukan seperti Adam. Kalau Adam, dia memakai kehendak bebasnya untuk memberontak. Tetapi Yesus beda, dia memakai kehendak bebasnya untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Ya. Next, coba.
Nah, ada yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi memang ada beberapa di Alkitab, beberapa di Alkitab itu yang sebenarnya tidak ada di Alkitab, tetapi diberikan catatan, ditambahkan. Itu namanya eisegesis, membaca keluar. Eisegesis itu dari luar memasukkan ke dalam. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba kita baca dulu ya. Masih dengar khotbah, masih ingat khotbah Papa Adi kemarin? Lihat berapa? Kalau nggak salah di Satu Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Di situ Bapak Ibu ada namanya tanda kurung, benar enggak? Coba ya, kita lihat dulu. Coba saya lihat. 1 Yohanes mana? Lima ayat 6 sampai 7. Ya, ini judulnya topik kesaksian tentang anak Allah. Saya nggak bahas ini, tapi saya cuma bahas tentang dalam kurung. Ya. Kita baca dari ayat 6 dulu ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Nah, mulai ayat 7 nih. Kalau di ayat 7 tuh, sesuai teks asli, saya baca sesuai teks asli ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Itu teks asli. Di dalam kurung itu tidak ada teks Yunaninya, Bapak Ibu. Tidak ada teks Yunani kalau di dalam kurung. Terus kenapa ini muncul? Ada ini muncul, Bapak Ibu. Kemarin kenapa saya coba belajar? Karena JK kasih pertanyaan, kita kan nggak mungkin nggak bisa jawab. Coba kita belajar, saya telusuri. Kalau kita kan pasti belajar, percaya saja dalam kurung. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Itu tidak ada di teks asli Yunani. Dia masuk ini di teks berbahasa Latin, baru diterjemahkan ke. Kapan dia ada? Itu di Konsili Nisia, Bapak Ibu. Abad keempat itu dimasukkan. Itu sejarah gereja, nggak bisa. Itu dimasukkan. Itu namanya eisegesis. Pemahaman kita dimasukkan. Kita itu bukan pakai eisegesis tapi eksegesis. Apa yang ditulis bahasa aslinya itu yang kita beritakan. Makna konteks penulisan kan gini. Kita harus bukan baca lurus-lurus lagi, tetapi kepada siapa dia tulis, konteksnya zaman itu apa. Dan kita harus memiliki pemikiran orang Ibrani, karena yang tulis Alkitab itu orang Ibrani. Kalau orang lelogama yang tulis, kita harus belajar budaya lelogama dulu, baru kita pahami. Mana enggak? Orang Rote menulis puisi, terus dipahami sebab orang Timur, pasti beda pemahamannya. Beda. Orang Timur juga menulis puisi dengan kata-kata yang indah. Terus orang Rote memahami sesuai dengan pemahaman orang Rote. Pasti makna tujuannya pasti berbeda. Dan kita sebagai orang Kristen, karena bukan kita menjadi orang-orang Yahudi, bukan. Karena mereka sudah menulis itu, pasti penulisan itu, pasti pemahaman mereka tentang Ibrani itu ada premis, ya, pemahaman mereka, dan mereka menulis itu dengan dalam kacamata Ibrani. Ya. Dan ternyata itu tidak ada itu bahasa kalau kita lihat bahasa asli Yunani itu mengenai kata dan di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nggak ada di teks asli Yunani, tidak ada.
Nah, itu saya mau kasih contoh yang eisegesis Bapak Ibu. Ya, jadi memaksakan makna eksternal, doktrin, filsafat yang dia pelajari memasukkan dalam konteks ayat. Itu berbahaya Bapak Ibu. Jadi kita baca kalau perlu yang masih sekolah ini, yang masih kuliah, betul-betul belajar. Betul-betul belajar karena ini, kalau dulu mendapat referensi susah. Belum tentu perpustakaan kita punya referensi yang banyak. Kalau sekarang berbasis aplikasi, ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau ada uang, beli. Saya pun beberapa aplikasi saya beli, bayar. Ya. Kan beda toh, yang gratis yang berbayar pasti beda. Nah, baru kita teliti betul-betul apa yang dikatakan ayat ini, makna konteksnya. Kalau tidak, maka setiap orang khotbah pun kita percaya-percaya saja. Harus seperti jemaat Berea, harus teliti, harus semangat belajar, baca Alkitab. Bagaimana dia mau teliti Alkitab? Tiap hari nonton TikTok saja, mana enggak? Lebih banyak mana kita baca Alkitab, baru kita cari kata asli. Biasanya saya kalau baca saya tidak mengerti, saya cari referensi nih. Apa ini? Ayat apa ini? Coba referensi dengan ayat yang bisa, supaya bisa jelas. Karena kalau kita tidak cari referensi ayat, terus kalau tafsiran begini benar nggak, sesuai dengan konteks nggak? Harus dicari, harus ditanya. Ya. Nah, oke, slide berikut. Identitas Yesus dalam lensa linguistik Perjanjian Baru. Nah, kata antropos manusia itu 45 kali ditulis, ya manusia untuk Yesus ya 45 kali. Kalau kata antropos manusia, setiap kata manusia itu banyak. Tetapi antropos yang menuju kepada pribadi Yesus ada 45 kali. Terutama dalam konteks pengantara, sebagai pengantara, sebagai imam besar. Itu ada 45 kali. Ada di 1 Timotius 2 ayat 5, ada di Ibrani 2 ayat 14, dan teladan 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki identitas manusia sejati. Bukan Allah yang memakai tubuh manusia, bukan. Nanti kita coba cek satu persatu ayat ya. Kita gali satu persatu ayat. Konteksnya apa sih? Sedangkan kata theos, Allah, untuk Yesus, ya, itu muncul hanya sekitar 7 kali. Dan sering diperdebatkan secara gramatikal. Misalnya bagi mereka itu Yohanes 1 ayat 1c, kai theos en hologos, itu yang pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu firman. Banyak orang itu mau percaya bahwa itu Yesus. Nanti kita belajar sebentar apakah itu Yesus. Nah, dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa, dan esa pula dialah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi kalau klaim bagi mereka bilang bahwa Yesus itu jelas bahwa memiliki 2 natur sejak ditulis oleh Paulus, klaim mereka itu tidak terbukti sebenarnya. Karena kalau dia memiliki 2 natur, pasti di situ akan ditulis manusia dan Tuhan, manusia dan Allah. Pasti ditulis. Kalau Paulus mengakui bahwa Yesus itu memiliki 2 natur. Nah, sekarang coba kita lihat, kita eksposisi dulu ayat Lukas 2 ayat 40 dan 52. Lukas 2 ayat 40 ini membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul manusia 100%. Anak itu makin bertambah, anak itu makin bertambah besar dan makin kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat 52.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, semakin dikasihi Allah dan manusia. Nah, kalau Yesus dikatakan bahwa Yesus itulah logos, ya kan? Kan banyak orang bilang, wah Yesus itu logos. Logos itu di dalam kita bahasa Ibrani itu berarti membra dabar, perkataan, hikmat Allah, perkataan Allah, pengetahuan Allah, pikiran Allah. Benar nggak? Itu logos. Dan dari pengertian Ibrani bahwa membran dan dabar ini bukan merupakan pribadi. Ingat. Itu adalah metonim dari Allah. Bagian dari Allah. Bukan pribadi yang berbeda dengan Allah. Dengan Allah Bapa maksudnya. Nah, kalau misalnya logos itu, firman itu menjadi manusia, harusnya Yesus itu nggak mungkin penuh hikmat. Ditulis ini penuh hikmat, bertambah hikmatnya. Nggak mungkin logos itu bertambah kalau logos itu Yesus sendiri. Logikanya kan seperti itu. Nah mungkin dia bertambah pengetahuan, karena kalau dia Allah pasti sudah penuh dengan pengetahuan, sudah penuh dengan hikmat. Nah mungkin Lukas tulis lagi bertambah hikmat, bertambah hikmat, penuh hikmat. Kenapa? Karena dia sudah penuh dengan hikmat, nggak mungkin ditulis lagi penuh hikmat. Ya. Jadi kalau Injil Yohanes 1 ayat 14 bilang Yesus itu menjadi firman itu telah menjadi manusia, itu bertabrakan dengan konteks Lukas. Kalau dia sudah firman itu sendiri, hikmat itu sendiri, nah mungkin bertambah. Ya kan? Karena dia ini menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul manusia, bukan secara ontologis Allah yang maha tahu. Karena kalau Allah yang maha tahu, nggak mungkin pengetahuannya, hikmatnya bertambah, nggak mungkin. Karena dia sudah tahu semua. Nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar. Karena dia Allah. Tetapi karena dia manusia, dia masuk yang dalam namanya proses. Manusia itu kan makhluk progresif. Dari bayi bertumbuh. Pertumbuhannya secara fisik itu bertumbuh, secara jiwa dan roh itu bertumbuh. Kesadarannya bertumbuh. Pengetahuannya itu bertumbuh dengan apa? Belajar, dan belajar. Kalau kita pahami dia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, ini sangat kontradiksi dengan Lukas 2 ayat 40 dan 52. Karena pertumbuhan hikmat itu didapat Yesus melalui belajar. Ketika Yesus belajar, berarti dia bertambah hikmatnya, dia bertambah pengetahuannya. Apalagi manusia, kalau mahasiswa, ingat loh, Yesus saja yang betul-betul diutus, diurapi, ya, ditentukan untuk jadi Mesias, itu belajar loh. Terus ini mahasiswa ketika kasih tugas, aduh Pak, dosen tadi barusan masuk kasih tugas, sekarang kasih tugas juga. Ingat, tugas itu adalah bentuk pembelajaran. Jadi kalau kasih tugas, kalau perlu, kalau dosen tidak kasih tugas, kasih tahu Pak, mohon maaf Pak, kayaknya Pak belum kasih tugas. Harus seperti itu, supaya bertambah hikmat, bertambah pengetahuan. Pak Renard senyum. Harusnya begitu kalau mau belajar. Jangan, penuh nih. Apalagi lagi susun skripsi. Saya bilang anak-anak sini, kalau susun skripsi itu jangan dipikirkan, dikerjakan. Kalau kau pikir, skripsi nggak akan jadi. Harus dikerjakan. Ya, skripsi itu harus dikerjakan, jangan kau pikirkan. Kalau pikir tambah stres. Ya kan? Kalau sudah tambah stres, maka tidak mungkin ada hikmat Tuhan. Nah, harus dorong diri kita untuk belajar. Karena manusia itu adalah makhluk pembelajar, makhluk pekerja. Jangan sampai kita sudah tahu Yesus sebagai manusia, dia adalah menjadi teladan bagi kita.
kita belajar pun setengah-setengah. Terus ketika dapat C, salahin dosen. Saya kalau mengajar, saya ketika pertemuan pertama itu kan bahas apa yang kita belajar dari sekarang sampai nanti pertemuan ke-15. Apa yang tugasnya, apa yang kisi-kisi di UTS, apa yang menjadi kisi-kisi di UAS. Langsung, supaya gak ada hutang. Nah, saya bilang, saya hanya membantu menuliskan apa yang kamu capai. Saya membantu menuliskan di laporan secara administrasi apa yang kamu capai. Mana enggak? Saya membantu menuliskan. Kamu capai A ya saya tulis A, nggak mungkin kamu capai A saya tulis C. Karena dia ini saya nggak suka. Bukan. Dosen itu memberi nilai apa yang dicapai oleh mahasiswa. Jadi pencapaianmu A ya kasih nilai A, pencapaianmu B kasih nilai B, pencapaian nilai C. Kalau D ya berarti nggak lulus. Kalau sudah ada nilai C nggak mungkin dapat cum laude. Walaupun semua A tapi satunya C. Tapi kan kalau semua A satunya C bisa toh, cum laude itu kan batasnya ini 3,57 ya. Berapa? 3,57. Maksud saya kan 3,60 rata, enggak bisa karena satunya C. Bisa enggak saya ulang? Bisa ulang tapi tetap aja enggak mungkin dapat cum laude. Iya. Karena mengulang mana ada cum laude mengulang? Ya kan? Mana enggak misuli? Seperti itu ya, aturan akademisi. Akademiknya begitu ya. Nah jadi kita harus belajar. Yesus saja belajar, kok kita enggak mau belajar? Pak, tapi kan kita itu sudah mak-mak ini, urus anak di rumah. Mana enggak? Kasih makan satu, anak masih kecil-kecil. Kasih makan satu sama nangis. Apalagi saya anak 3. Kan semua itu bisa menjadi alasan. Woi saya urus anak 3 nih. Belum kalau ada biasa di NTT itu kan apa istilahnya kumpul keluarga. Belum ada kumpul keluarga, sudah nggak bisa lagi baca Alkitab. Soalnya bapak tua pagi-pagi sudah jalan, jadi kita habis berdoa langsung kerja masak di dapur. Mulai itu kan kalau nggak bisa pagi, bisa siang, bisa sore, atau bisa malam. Tapi kan siang saya harus jemput anak sekolah. Kalau misalnya anak masih sekolah. Kalau yang sudah cucu, aduh Pak, beta masih urus cucu nih ya. Cucu masih kecil-kecil. Dompu bapak dan mama semua dua-dua kerja. Jadi kasih tinggal di beta. Jangan pernah membuat alasan untuk kemunduran. Itu kan kemunduran. Biasakan kita itu membuat alasan untuk kemunduran. Tapi buatlah 1000 alasan untuk kemajuan kita. Pemahaman kita bertambah. Karena iman kita itu bertambah seiring pemahaman kita, seiring pengenalan kita akan Tuhan. Kita gak mungkin mengenal Tuhan secara utuh, secara sempurna kalau tidak ada pengajaran di dalam otak kita. Apalagi gak baca Alkitab. Harus baca Alkitab tiap hari. Harus baca. Jangan banyak nonton TikTok atau banyak nonton FB, YouTube. Baca, penuhi. Ya. Namanya juga belajar. Kalau kita baca berarti kita lagi belajar. Ingat. Dan otak itu akan merangsang terus, kita baca terus, kita belajar. Kan kita biasanya kan jangan baca, wih gak mengerti, lewat sudah, skip sudah. Coba tandai. Mungkin ketemu Pak Joni, para pendeta, coba ayat ini maksudnya apa sih? Nah, harus belajar. Kalau misalnya ibu-ibu kan gaptek toh, mana enggak? Gaptek atau tanya dia punya anak nona, ini maksudnya apa? Supaya mengerti, jangan baca-baca lewat-lewat skip saja. Nanti kita juga baca setengah-setengah mengerti. Ya. Yesus mengalami proses, ini sudah 10:46 nih. Ini baru ayat pertama nih kita bahas nih. Yesus mengalami proses manusiawi yang nyata, belajar membaca Taurat, bekerja sebagai tukang kayu, bergumul dalam pencobaan,
Ini membuat keteladanannya dapat direplikasi oleh manusia. Bisa diikuti karena dia adalah prototipe, prototype. Kita bisa menjadi seperti Yesus kalau kita mengikuti jejaknya. Kita belajar, kita bekerja. Baru bisa kita mengikuti. Tetapi kalau sudah belajar malas, nah ya bekerja juga malas. Kan itu sudah pola kalau pola ketika mahasiswa juga malas belajar, nah mungkin dia rajin bekerja. Itu sudah pola yang terbentuk. Kalau bahasa kerennya itu sudah algoritma yang terbentuk di pikirannya. Malas belajar pasti malas bekerja. Itu sudah pola. Kalau kamu mau supaya ketika kamu terjun dalam dunia pelayanan, dunia kerja, kamu rajin bekerja, polanya harus dibangun ketika masih mahasiswa. Polanya harus banyak belajar. Oke, buka laptop. Baru 1 lembar baca modul nih. Kan saya dosen, saya tahu. Kasih modul, sebelum pertemuan saya kasih modul sampai 15 pertemuan. Supaya kau baca, kita diskusi. Pas, kan kita tahu nih, misalnya kita dosen pasti tahu. Ketika dia bertanya, kita tahu dia baca modul atau tidak. Karena kan pertanyaan itu yang penting bertanya supaya ada nilainya. Benar enggak? Kita tahu dia baca modul atau tidak. Karena kalau dia baca modul, pasti pertanyaan-pertanyaan itu pasti berasal dari modul. Kita sebagai dosen tahu, oh dia nggak baca modul nih. Dia nggak baca modul. Yang penting ada pertanyaan, tanya sudah. Karena misalnya kelompok diskusi, saya pasti kasih 1-2 pertanyaan, harus bertanya. Kalau enggak, kau jelaskan ulang lagi. Jadi mereka bertanya nih, tapi nggak baca. Bayangkan, sudah di-share. Share pun modulnya, modul ajar, bahan ajar, itu nggak baca. Di sini pasti mungkin pelaku, banyak yang pelaku ya. Banyak pelaku. Kalau di sini mahasiswa saya cuma berapa orang. Nah, yang lain ini orangnya misiuli semua, anaknya misiuli semua. Ya. Tapi rata-rata beda-beda tipis. Ya. Antara PKGSD, ini PAK sama teologi itu kan beda-beda tipis. Ya. Pasti juga dosen sudah ngos-ngosan nih ngajar nih. Kok nggak masuk di otaknya nih? Sudah pakai bukan satu jurus, sudah pakai mau pakai metode apa? Semua sudah pakai metode belajar semua sudah. Sudah doain tiap hari nih. Kok pas share modul nggak dibaca? Ingat lo, bertobat lo. Yesus saja belajar. Kita mau ngikuti teladan Yesus, kalau kita tidak baca, kayak kemarin, Arwin mana? Arwin, berapa jurnal yang kamu sudah baca? 7. Itu pun baca lewat-lewat. Kau kalau mau tulis tuh baca minimal 20 jurnal. Supaya dapat gambaran tentang penulisan. Bisa jadi kita nggak punya ide, tapi kita baca jurnal jadi dapat ide. Baca jurnal dapat ide, dapat jurnal dapat ide. Oh, ada ide untuk menulis. Nggak mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak bisa baca. Nah, karena gini, kenapa orang pintar sekali berbicara? Karena saraf mendengar itu terkoneksi dengan saraf berbicara. Kalau kau latihan berbicara, kau harus latihan mendengar, masuk banyak ilmu, kau bisa berbicara. Kenapa kau bisa menulis, mengetik? Saraf membaca dan saraf menulis itu terkoneksi. Kalau kau semakin banyak kau baca, semakin bisa kau menulis. Itu sudah tatanan. Jadi kalau mau tulis skripsi, baca referensi, puluhan referensi, pasti bisa menulis. Pasti bisa. Itu dia punya koneksi sarafnya. Jadi saya dulu juga kan bicara agak kurang-kurang. Tetapi belajar mendengar, baca materi, belajar, kuasai pasti bisa. Tetapi kalau otaknya nggak ada isi,
nggak mungkin bisa berbicara. Otaknya nggak ada isi, nggak mungkin bisa menulis. Ya. Oke, kita baca Kisah 2 ayat 22. Ini ayat terakhir saja ya, karena sudah mau selesai ini. Sudah mau selesai Bapak Ibu. Biasa kalau sudah mau selesai, yang ngantuk-ngantuk langsung sadar. Yang ngantuk-ngantuk langsung sadar. Saya sampai berkeringat nih. Nanti kita sambung saja. Masih ada beberapa ayat ya. Tapi ayat-ayat ini yang kita bahas, ini menunjukkan, kita eksegesis ya. Eksegesis. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang dikaruniakan Allah kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya. Mujizat, ingat loh, mujizat, kuasa dan tanda-tanda itu yang menyertai Yesus itu berasal dari Allah Bapa. Bukan berasal dari diri Yesus. Seorang manusia yang ditunjukkan, dikaruniakan. Ini ya, implikasinya apa? Yesus diidentifikasi pertama-tama sebagai manusia bukan Allah. Khusus ayat ini ya, eksegesis. Dari Allah, ya, kata dari Allah. Apotauteu. Kuasa, implikasinya apa? Kuasa dan mujizat berasal dari Bapa, bukan berasal dari natur ilahi dari Yesus. Ini jelas, ya. Kekuatan, mujizat, tanda itu validasi dari Allah bahwa orang ini, manusia ini disertai oleh Allah Bapa. Itu validasinya. Petrus tidak berkata Yesus Allah menjelma, melainkan seorang manusia yang dikaruniakan Allah, seorang manusia. Ini membutuhkan bahwa betul-betul dia betul-betul manusia. Karena kan kita di luar sana kan dua natur, nanti ada pembahasan. Dua natur. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Yesus manusia sejati. Tidak ada natur. Natur ilahi. Ya, natur Allah dalam kehidupan Yesus. Struktur kalimat menekankan sumber kuasa. Allah Bapa yang melakukan mujizat melalui Yesus, bukan Yesus yang melakukan mujizat dari dirinya sendiri. Ya, kan Yesus bilang, semua firman, kuasa itu semua dari Bapa, dan Yesus ngomong itu. Ya. Ayat ini merupakan konteks dari Pentakosta. Ini proklamasi ini ditujukan kepada orang Yahudi yang monoteistik. Nah, jika Petrus mengajarkan Allah menjadi manusia, maka dia akan dianggap mengajarkan politeisme. Karena di zaman Yesus dulu ada pengajaran tentang politeisme. Banyak Allah. Ya. Ketika seorang bertanya apakah, bentar ya. Nah, Yesus adalah manusia sejati yang diurapi penuh oleh Allah melalui siapa Allah yang menyatakan kuasa keselamatannya. Nah, ketika kita mengenal, dan Yohanes 17 ayat 3 juga Yesus sudah ngomong itu, doanya kepada Allah Bapa. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau mungkin satu, mereka bisa menerjemahkan bahwa kesatuan. Tapi ini satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya berarti tunggal, bukan jamak. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 berkata, karena itu hendaklah kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Yesus Tuhan ya. Petrus ngomong, yang mengangkat Yesus itu adalah Allah Bapa. Tuh manusia yang menjadi Tuhan. Ya, bukan Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus pun diangkat loh oleh Allah Bapa menjadi Tuhan. Kenapa dia diangkat? Karena dia sudah menyelesaikan semua. Karena kesalehannya maka ia didengarkan.
Karena kesalehannya maka dia dibangkitkan. Ketaatannya. Jadi ini kristologi kita itu GSKI betul-betul sesuai dengan apa kata Alkitab. Ketaatan kita itu menentukan apakah kita akan menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus atau kita gagal di tengah jalan. Ketaatan kita menentukan. Karena Yesus sudah mati bagi kita, buat kita semua. Dosa kita sudah ditebus, keselamatan sudah diberikan. Bagaimana respon kita atas keselamatan? Berarti kita harus taat, kita hidup harus seperti Kristus hidup. Amin buat firman Tuhan. Sudah mau jam 11. Oke, nanti kita sambung lagi. Masih ada beberapa ayat Bapak Ibu. Kita sambung lagi. Yang lagu seperti Yesus apa? Oke, kita nyanyi Bapakku mau indah di matamu. Oke, kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kita renungkan setiap kebenaran yang sudah disampaikan. Mari kita berjuang untuk menjadi seperti putra tunggal Allah Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjuang di jalan-jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan jalan ini menjadi perjuangan bagi kita selama kita menumpang di muka bumi ini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapakku mau indah di matamu. Bapakku mau indah di matamu. Amin. Dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Sekali lagi Bapakku mau indah. Bapakku mau indah di matamu, dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. mari kita bangkit berdiri seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Seperti Yesus. Nanti doa penutup dan doa bersama oleh Bapak Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Ya Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus,
Kami sungguh sangat bersuka cita. Kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Kami sungguh sangat percaya Bapa, ketika kebenaran firman-Mu datang, menjadi kebutuhan kami yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh bergairah atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu tetap terpatri di dalam hati, pikiran, dan perasaan kami. Dan kami belajar untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu Bapa, di mana saja kami berada, kemanapun kami pergi, kami selalu membawa kesaksian-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah selesai berbicara atas nama-Mu ya Tuhan. Di mana hamba-Mu berada di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Istri dan anak-anaknya Tuhan lindungi dan jagai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat siang hari ini kami menatang hamba-Mu, Bapak Gembala senior kami, Bapak Erastus Sabdono, yang saat ini masih dalam masa pemulihan Bapa. Dengan kasih-Mu Bapa kami datang kepada-Mu. Kiranya Engkau menyembuhkan hamba-Mu dari sakitnya Tuhan. Aktifkan kembali saraf bicaranya dan segala kebutuhan jasmaninya Tuhan, Engkau penuhi untuk mendukung kesembuhan hamba-Mu ya Tuhan. Kepada istri dan anak-anak, cucu dan mantunya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kepengasihan Bapa Elohim Yahweh. Dan biarlah apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Joni Kilapong bersama Ibu Lydia, yang sedang berada di dalam pelayanan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa segala apa yang hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu nyatakan di dalam setiap pelayanan. Banyak jiwa yang terselamatkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Eksosia di tempat ini, bagi yang mengikuti ibadah secara live streaming maupun onsite. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Bapa. Kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami akan kembali ke rumah tangga masing-masing. Untuk itu Bapa, kami mohon Engkau sertai kami. Biarlah kami tiba dalam keadaan selamat di tempat kami masing-masing. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapa, kami mohon Engkau memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan dan minta berkat. Anugerah yang sempurna dari Bapa Elohim Yahweh, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penuntunan penyertaan persekutuan dan penjagaan yang sempurna dari Roh-Mu yang kudus tinggal menyertai kami semua, mulai siang hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menjemput para salehnya, datang bersama di langit baru dan bumi yang baru, memerintah bersama Tuhan kami di kerajaan Bapa selama-lamanya. Berkat kami sambut, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga
Baik Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Untuk pengumumannya, hari